kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya Noverius Sunyamtonis, NIM 1703 010031, kelas A, dosen wali Dr. Hans Jakob Wado MSI. Saya akan menjelaskan manajemen anggaran publik. Yang pertama, konsep manajemen anggaran publik. Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan, yang pertama, rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan. Yang kedua, estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasi rencana tersebut. Yang ketiga, perkiraan sumber-sumber mana saja yang akan menghasilkan pemasukan serta beberapa besar pemasukan tersebut. Yang berikut pentingnya manajemen anggaran publik. Terdapat beberapa aspek kehidupan yang tidak tersentuh oleh anggaran sektor publik, baik skala nasional maupun lokal. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan, agar terjamin secara layak. Tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh keputusan yang diambil oleh pemerintah melalui anggaran yang mereka buat. Dalam sebuah negara demokrasi, pemerintah mewakili kepentingan rakyat. Uang yang dimiliki pemerintah adalah uang rakyat, dan anggaran menunjukkan rencana pemerintah untuk membelanjakan uang rakyat tersebut. Anggaran merupakan blueprint keberadaan sebuah negara dan merupakan arahan di masa yang akan datang. Dimensi anggaran publik. Yang pertama, dimensi manajerial tahap persiapan atau planning, yang merupakan dimensi manajerial di mana peran utama dilaksanakan oleh eksekutif melalui Kepala Bapeda, BPKAD, TAPD, SKPD, meliputi kegiatan proses penyusunan dan dalam rangka mewujudkan visi misi sasaran dan tujuan dari organisasi berperan penting dalam dimensi manajerial di samping kemampuan manajerial itu sendiri. Yang kedua, dimensi politik. Pada saat dokumen perencanaan penganggaran disampaikan oleh eksekutif kepada lembaga politik DPRD, proses terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran tidak dapat dihindari. Dalam konteks dimensi politik, di dalam proses penyusunan dan penetapan APD meliputi kegiatan pembahasan dan nota kesepakatan KUA PPAS, pembahasan dan persetujuan rencana APBD, pembahasan rencana APBD hasil evaluasi gubernur, dan penetapan APBD. Di dalam dimensi politik, eksekutif tidak hanya dapat dituntut memiliki kemampuan manajerial, tetapi juga kemampuan politik. Yang berikut teori evolusi anggaran. Yang pertama, paradigma lama. Anggaran tradisional memiliki karakteristik utama yang bersifat line item dan incrementalism. Sedangkan karakteristik pendukung lainnya meliputi bersifat spesifikasi cenderung sentralistis, tahunan menggunakan prinsip-prinsip anggaran bruto, dalam hal ini Mardismo 2009. Bastian 2001 mendefinisikan line item budgeting. Yang pertama itu penyusunan anggaran yang didasarkan kepada dan dari mana dana berasal, pos-pos penerimaan, dan untuk apa dana tersebut digunakan. Penganggaran dengan line item budgeting disusun dari tahun ke tahun dengan item-item yang sama dan memiliki tujuan untuk melakukan pengendalian keuangan dengan berfokus pada input dan mengabaikan output. Metode line item tidak memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan atau pengeluaran yang telah ada dalam struktur anggaran, walaupun sebenarnya secara real item tersebut sudah tidak relevan lagi untuk digunakan dalam periode sekarang. Pendekatan anggaran tradisional dengan line item ini dianggap pendekatan yang paling tua dan memiliki banyak kelemahan-kelemahan meskipun relatif mudah dalam menggunakannya.
Yang kedua, fase transisi atau era defisit. Kajian dari Deloitte dalam Simenjuntak menyebutkan bahwa akuntansi berbasis akrual secara signifikan memberikan kontribusi untuk efisiensi dan efektivitas pengeluaran publik melalui informasi keuangan yang akurat dan transparan, dan meningkatkan alokasi sumber daya dengan menginformasikan sebesar biaya yang ditimbulkan dari suatu kebijakan dan transparansi dari keberhasilan suatu program. Yang kedua, muncul paradigma baru. Seiring dengan ditinggalkan pendekatan anggaran tradisional, mulailah dikenal dengan anggaran pendekatan NPM atau New Public Management yang memiliki karakteristik yang berfokus pada kinerja. Penggunaan paradigma NPM menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah, diantaranya tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya, dan kompetensi tender. Anggaran sebagai agenda kebijakan. Yang pertama, model pengambilan keputusan. 1. Stream window model. Di antaranya A. Problem stream atau aliran masalah, yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. B. Policy stream atau aliran kebijakan, atau Kingdom menganalogikan proses mencari solusi dalam aliran kebijakan. C. Political stream atau aliran politik. Merupakan aliran ini mencakup 4 komponen. Komponen pertama itu situasi nasional, yang kedua kekuatan politik, yang ketiga pemerintahan, dan komponen yang terakhir itu pembangunan konsensus. Pelaksanaan APBD. 1. Konflik kepentingan antara panitia pengadaan rekanan. 2. Penggunaan uang atau kas daerah telah ditetapkan APBD. 3. Pengeluaran yang tidak diperkenankan karena tidak ada alokasi anggaran dalam APBD. 5. Investasi untuk suatu bank tertentu. Prinsip politik alokasi. Apakah target penerimaan mempresentasikan situasi real kekayaan negara dan target capaian? 2. Apakah penerimaan mempresentasikan anggaran yang telah melibatkan masyarakat? Yang ketiga, apakah pengambilan keputusan anggaran mempresentasikan usulan masyarakat? Yang keempat, apakah alokasinya sudah sesuai dengan konstitusi, UU Sidiknas, UU Kesehatan? Problematika penganggaran Indonesia. Yang pertama, aspeknya itu ada 4 aspek. Aspek pendapatan itu masalah yang timbul, negara menarik pendapatan dengan membenangkan warga miskin, korupsi di sektor pendapatan, perkembangan PAD tidak sebanding SD yang dikeruk, daerah bergantung pada kucuran APBN. Aspek yang kedua itu belanja. Belanja itu masalah yang timbul itu belanja beban aparatur mengalahkan anggaran untuk pembangunan. 2. Masih terdapat duplikasi program dan anggaran. Aspek yang ketiga pembiayaan. Masalah yang timbul tingginya silpa, rendahnya penerapan. 2. Dana pinjaman atau investasi dikelola tidak profesional. Yang keempat, aspek lain-lain. Masalah yang timbul, proses pembahasan APBD tidak tepat. Yang berikut, bagaimana mengawasi anggaran. Pantauan proses setiap tahun, tahapan penyusunan, pembahasan dan penetapan dokumen perencanaan dan penganggaran. Yang kedua, cermati konsistensi dan relevansi antara perencanaan dan penganggaran program atau kegiatan dokumen APBD. Yang ketiga, cermati koneksitas alokasi anggaran dengan prioritas program. Yang keempat, lakukan analisis alokasi anggaran. Yang kelima, cermati DOK, RKA atau SKPD membuat indikator kinerja secara lengkap. Yang berikut, cermati pengulangan anggaran untuk program yang sama setiap tahunnya. Penyusunan program itu harus memperhatikan apakah besaran angka pagu sementara telah wajar. Tolak ukur kewajaran alokasi ini adalah analisis standar belanja yang disusun berdasarkan target kinerja dan standar harga atau jasa. Apakah besaran alokasi untuk kegiatan masing-masing sudah mengalami perubahan dari RKPD ke PPAS?